لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kembali kita dalam program isu info seputar umroh. Nah, tentunya setelah kita membahas di episode sebelumnya fikih-fikih terkait dengan ibadah umroh, mulai dari episode pertama terkait dengan ibadah yang kita lakukan ketika miqat sampai episode terakhir kemarin adalah terkait dengan tahallul. Dan tentunya semua episode yang telah kita saksikan sebelumnya adalah hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya ilmu ini perlu untuk kita ulang-ulang ya pemirsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengingat-ingat ilmu terkait dengan ibadah umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kali ini bekerjasama dengan Selatur Travel Sunda, program isu akan kita bahas bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah di episode kita sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fikih-fikih umroh nih Ustaz. Ya. Mulai dari ibadah yang pertama kali kita lakukan di miqat sampai dengan sa'i dan juga tahallul Ustaz. Nah, tentunya dalam rangkaian ibadah umroh ini kita tidak hanya melaksanakan kegiatan umroh kita selama kita di Saudi Arabia ya Ustaz. Iya, benar. Tentu selama kurang lebih 13 hari ya Ustaz ya? Iya. 13 hari kita di sana, sangat banyak aktivitas yang kita laksanakan ya Ustaz. Nah, yang tentunya mungkin nantinya juga berefek kepada kualitas ibadah kita di sana. Nah, mungkin mengulang kembali nih Ustaz, sebenarnya terkait dengan niat hati kita nih Ustaz, ya. Berangkat ibadah umroh itu sebenarnya bagaimana sih cara meluruskan niat kita untuk berangkat ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh, dan ibadah umroh yang kita laksanakan ini dengan target diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Ustaz. Mungkin terkait dengan niat lebih di awal dulu Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ba'd. Ya, memang masalah niat ini khususnya ya adalah perkara yang sangat penting. Nah. Karena niat adalah salah satu dari dua faktor syarat diterimanya suatu ibadah. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang tidak setiap amalan, setiap perbuatan itu pasti berdasarkan kepada niat, dan masing-masing itu akan mendapatkan sesuai balasan dengan apa yang dia niatkan. Kalau sekiranya niatnya baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, dan ketika niatnya tidak baik, tentu dia juga akan mendapatkan balasan yang serupa. Nabi memberikan contoh dengan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini satu ibadah yang sangat mulia. Satu ibadah ini berbeda pahala ganjaran yang didapatkan karena perbedaan niat. Nabi menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk mentaati Rasulullah dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT, maka hijrahnya terhitung hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ganjarannya sangat besar. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu tujuannya adalah karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hanya mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Maka dari itu ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ibadah umroh sebagaimana kita ketahui memang bukan hanya ibadah
badaniyah saja ya, tapi juga merupakan ibadah maliyah karena juga terkait dengan harta. Iya. Banyak orang yang berkeinginan untuk dapat melaksanakan ibadah ini, mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Baitullah untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Akan tetapi mungkin hanya sebahagian orang yang Allah berikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah ini. Maka tentu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana memaksimalkan kesempatan ibadah yang telah Allah berikan ini. Nah, di antaranya adalah dengan meluruskan niat. Khotul iman azani Allah wa iyyakum. Perkara niat ini memang ya namanya niat terkait dengan hati, dan hati itu senantiasa berbolak-balik. Maka hal yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana caranya kita meluruskan niat ini, pertama adalah kita harus mengingat ganjaran besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah ini semata-mata hanya karena Allah. Nah. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan bahwa al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Satu umrah dengan umrah berikutnya itu adalah penggugur, pelebur dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang sepadan, yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Manusia, makhluk itu mereka tidak dapat memberikan balasan apa-apa. Jadi tidak ada manfaatnya kalau sekiranya kita melakukan suatu ibadah, kita mengharapkan sanjungan dan pujian dari mereka. Nah. Di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang dahulu mereka beribadah di dunia karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, Allah menyebutkan idhabu ilal ladzina kuntum turauna indah. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian beribadah untuk mendapatkan pujian mereka. Hal tajiduna indahum min syai'. Apakah kalian mendapatkan balasan apa-apa atau tidak? Tentu jawabannya sudah pastikan tidak akan dapat apa-apa. Ini seharusnya kita pikirkan, senantiasa kita hadirkan. Setiap kali kita hendak berbuat, berucap, apapun itu, selalu pikirkan bahwa kita melakukan ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga dapat kita lakukan juga untuk menjaga nilai ibadah ini, menjauhi hal-hal yang bisa jadi menjadi faktor rusaknya suatu ibadah. Nah, di antaranya ya karena kemajuan dari teknologi saat ini kan dengan mudah kita lihat orang mengambil momen di suatu tempat atau dalam kondisi tertentu. Seringkali kita lihat ya ambil momen kemudian langsung upload status gitu ya. Seperti contoh subhanallah, merdunya bacaan imam saat qiyamul lail gitu ya. Atau ada lagi yang buat status subhanallah, heningnya Ka'bah di sepertiga malam terakhir misalkan. Nah ini kadang-kadang setan itu pintar. Jadi setan itu kadang-kadang membisikkan seorang untuk menggerakkan jari jemarinya itu untuk mengupload status dan diikuti keinginan untuk menampakkan kepada orang lain bahwa dia sedang melakukan hal itu. Jadi secara tidak langsung dia sudah memamerkan apa yang sedang dia lakukan. Jadi hal-hal seperti ini, khotul iman azani Allah wa iyyakum, sebaiknya itu kita jauhi. Kita jauhi, kalaupun kita ingin mengambil dokumentasi ataupun yang semisalnya, ya cukup itu hanya untuk konsumsi pribadi sajalah. Tidak usah di-upload di media sosial ataupun yang lainnya. Karena itu memiliki potensi yang besar untuk merusak nilai ibadah.
Jadi salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal yang justru akan merusak nilai ibadah tersebut dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Baik, Ustaz. Minta pertolongan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, terkadang terkait dengan niat ini juga mungkin ada sebagian dari kita ya, Ustaz. Baik. Masya Allah, Allah berikan kenikmatan yang berlebih dalam segi harta itu, Ustaz. Ya, mungkin dalam setahun itu ada sekitar 3-4 kali pergi umroh gitu, Ustaz. Nah, terkadang di umroh pertama memang niatnya untuk berumroh gitu, Ustaz. Full untuk berumroh gitu kan. Mungkin kedua, ketiga mudah-mudahan tidak ada ya, Ustaz, yang berniat seperti ini hanya untuk misalnya menghabiskan harta yang tersisa sangat banyak ini, Ustaz. Kemana mau disalurkan gitu, ini pergi umroh aja gitu ya, atau gimana. Hal ini seperti ini boleh atau bagaimana nih, Ustaz? Ya, memang harta adalah satu hal yang akan dipertanyakan oleh Allah SWT. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kaki seorang hamba itu nanti tidak akan bergeser hingga dia ditanyakan, diantaranya adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia peruntukkan harta tersebut. Dan orang yang diberikan limpahan harta oleh Allah SWT, di antara bentuk salah satu syukur nikmatnya adalah mempergunakan harta tersebut dalam ketaatan kepada Allah SWT. Secara asalnya, seorang yang punya kelebihan harta misalkan, tidak mengapa dia melakukan umroh berulang-ulang, artinya tidak dalam satu perjalanan ya, tapi dalam beberapa kali perjalanan dia berangkat umroh, dia pulang ke negaranya, kemudian pada kesempatan lain dia berangkat lagi umroh. Karena hal ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Tabi'u bainal umrati wal umrah. Ikutilah satu umroh dengan umroh berikutnya. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwa umrah itu juga menghilangkan kefakiran. Jadi secara asal boleh-boleh saja dan memang ada anjurannya untuk mengulangi hal yang demikian. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan di sini adalah ya masalah niat itu yang penting tadi. Jangan sampai dia melakukan umrah berulang-ulang itu tujuannya semata-mata hanya untuk apa? Prestisius saja gitu ya. Ingin, wah ini Masya Allah si Fulan dalam setahun umrohnya berkali-kali atau setiap Ramadan dia selalu berangkat ibadah umroh gitu ya. Nah kalau niatnya tidak benar, ya ini tentu jadi koreksian, ini tentu tidak baik. Tapi kalau sekiranya niatnya itu benar, memang semata-mata hanya untuk dia menjalankan ibadah karena kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keinginan dia untuk senantiasa mendapatkan ibadah pahala yang besar yang dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu justru hal yang baik, tidak mengapa. Dengan catatan tadi niatnya harus diluruskan. Namun ada kalanya juga, kadang-kadang kalau dia punya kelebihan harta, dia melihat mungkin ada kerabatnya yang dari sisi ekonomi dia kurang, tapi dia sangat berkeinginan untuk dapat datang ke Baitullah, menjalankan ibadah umrah atau ibadah haji. Maka kalau dia berikan kelebihan hartanya untuk membiayai orang tersebut agar dapat melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, tentu ini juga baik. Ditinjau dari sisi apa? Pertama, Nabi SAW menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Artinya dia juga mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Di sisi yang lain, dengan dia membiayai orang untuk berangkat melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, dia tentu sudah membuat orang itu merasa bahagia, merasa senang. Dan
memberikan kesenangan kepada seseorang itu juga terhitung sebagai suatu ibadah. Kemudian di sisi lain, kalau sekiranya yang dia biayai ini adalah kerabatnya, maka ini juga terhitung sebagai silaturahim. Jadi ini pentingnya kita ketika membekali diri kita dengan ilmu. Jadi kita bisa melihat satu nilai ibadah itu menjadi sangat banyak nilainya. Masya Allah. Melihat yang paling utama yang mana gitu ya Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, sekarang kita beralih sedikit terkait dengan persyaratan kita untuk pergi berumrah ya Ustaz. Tentu mahram ketika seseorang bersafar itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi bagi seorang wanita ya Ustaz. Yang belum menikah dan juga yang telah menikah tentunya Ustaz. Nah, terkait dengan masalah mahram ini Ustaz, kita melihat di media bahwasanya ada kelonggaran sekarang yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa berangkat umroh tanpa mahram gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana penerapannya kita dalam pelaksanaannya gitu Ustaz ya? Terkait dengan sisi keislaman kita, kemudian nasihat kepada wanita dan juga travel umroh mungkin yang akan memberangkatkan jemaah umroh yang wanita gitu Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Baik, barakallahu fiikum ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu syariat. Tentu ada hikmah di balik itu. Pasti ada kebaikan yang diinginkan. Dan syariat keharusan adanya mahram bagi seorang wanita ketika melakukan suatu perjalanan. Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk perhatian Islam kepada wanita. Bagaimana agama Islam itu juga memuliakan wanita. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, tidak menutup kemungkinan banyak hal-hal yang bisa saja terjadi pada seorang wanita, yang mana dalam kondisi demikian dia dituntut adanya mahram. Karena bisa saja kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan mahramnya. Jadi walaupun ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum terkait dengan masalah mahram ini, ya, walaupun memang ada yang berpendapat kalau sekiranya sudah ada sekelompok wanita muslimah itu sudah cukup sebagai mahram bagi wanita tersebut. Walaupun memang ada pendapat-pendapat seperti ini, namun sebenarnya Nabi SAW telah memberikan satu arahan kepada kita terkait masalah-masalah yang masih belum jelas seperti ini ya. Artinya masalah-masalah yang syubhat seperti ini, apakah boleh atau enggak gitu kan ya. Nabi SAW telah menjelaskan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara perkara yang halal dan yang haram ini terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar. Artinya sebahagian orang belum begitu jelas baginya boleh atau tidaknya. Terkait dengan perkara yang syubhat ini, Nabi SAW itu telah memberikan aturan kepada kita atau arahan kepada kita. Rasulullah mengatakan famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dengan itu dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Karena kenapa? Orang yang menempuh atau melakukan perkara syubhat, dia bisa jadi dihadapkan kepada dua kemungkinan. Pertama, perkara yang dia lakukan ini bisa jadi perkara yang memang halal. Artinya kalau ternyata memang itu adalah perkara halal, ya tentu tidak ada masalah gitu kan. Ya. Tapi kalau ternyata yang dia lakukan itu adalah perkara yang haram, maka tentu dia telah melakukan suatu perkara yang haram. Dan dengan dia melakukan perkara yang haram, dia telah mencoreng agama dan juga mencoreng kehormatannya. Nah, dalam hal ini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, lebih baik seorang wanita ketika dia tidak ada mahramnya, hendaknya dia bersabar kepada Allah, bersabar
Dan siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran balasan yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu juga dengan dia mendahulukan untuk tidak melakukan perjalanan walaupun begitu besar keinginan dia, walaupun secara finansial dia mampu misalkan. Tapi ketika dia mampu menahan keinginannya semata-mata karena ingin mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bepergian dengan mahram, bisa jadi Allah akan berikan kebaikan yang lebih besar. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi saran kita kepada kaum wanita yang belum ada mahramnya, hendaknya dia bersabar, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan begitu pula kepada travel umroh, sebaiknya juga tidak mengedepankan keuntungan duniawi dalam hal ini. Hendaknya mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi fasilitator untuk seseorang terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Mungkin ya, itulah kiranya baiknya lebih baik kita bersabar ya, dalam masalah mahram ini. Ustaz, mungkin di satu sisi kemudahan target dari pemerintah yaitu berangkatnya jemaah umroh itu banyak gitu ya, Ustaz, dengan adanya peraturan ini. Namun di satu sisi perlu kita sikapi dengan bijak gitu ya, Ustaz, dalam pelaksanaannya, Ustaz. Sedikit kita beralih, Ustaz. Salah satu kondisi yang kita lihat sekarang gitu, Ustaz. Informasi yang kita dapatkan bahwasanya ketika kita beribadah tawaf di Ka'bah, karena Masya Allah tentunya jemaah yang sangat membludak ya, Ustaz, dari berbagai negara sekarang hadir untuk berumroh. Ada kebijakan dari pemerintahan Saudi untuk pembatasan yang melakukan tawaf sunnah ya, Ustaz. Nah, yang mana seandainya jemaah telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang wajib, kemudian telah tahallul, jarang sekarang ini yang bisa untuk tawaf sunnah, Ustaz. Ada pembatasan gitu, Ustaz. Karena memprioritaskan jemaah-jemaah yang belum tawaf wajib gitu ya, Ustaz. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana sih, Ustaz, sikap kita seharusnya gitu, Ustaz? Dalam artian seandainya kita memiliki niat untuk tawaf sunnah, kemudian kita pakai lagi pakaian ihram kita, kemudian kita masuk lagi ke Ka'bah gitu, Ustaz. Ini gimana nasihatnya, Ustaz, terkait hal ini? Baik, barakallahu fiik. Ya, memang ini satu kondisi yang kita lihat sekarang ini, jamaah yang membludak, dan untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum tawaf, maka pemerintah Saudi khususnya itu menerapkan aturan bahwa jamaah yang sudah melakukan tawaf wajibnya dalam pelaksanaan ibadah umrah itu tidak diperkenankan lagi untuk tawaf sunnah di mataf atau di pas di sekitaran Ka'bah, untuk memberikan keleluasaan kepada mereka yang belum melakukan tawaf. Jadi dalam hal ini mungkin kita melihat ada sebahagian jamaah itu yang mencari-cari cara gitu ya. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara mengelabui petugas, memakai pakaian ihram lagi gitu. Padahal kepalanya udah botak nih, Ustaz. Kepalanya udah botak. Memakai pakaian ihram hanya untuk melaksanakan tawaf di radius yang dekat dengan sekitaran Ka'bah. Hal ini sebenarnya ikhwatal iman azani Allahu yakum, di sini sebenarnya ada keraguan-raguannya di sini. Keraguan-raguannya dari sisi apa? Dia melakukan itu adalah untuk mengelabui petugas. Iya kan? Nah, ini hilah. Nah, hal seperti ini itu lebih condong atau lebih dekat kepada unsur
istilahnya mengelabui dan ya membohongi lah gitu misalnya. Dan hal yang juga perlu kita perhatikan bahwa tawaf yang kedua, ketiga ataupun yang selanjutnya itu hukumnya sunnah. Adapun mengelabui atau melakukan kebohongan itu sudah jelas-jelas adalah perkara yang diharamkan. Maka bagaimana mungkin kita berani melakukan hal yang diharamkan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sunnah. Jadi sebaiknya dalam hal ini akhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ya memang kalau tawaf di lantai 2 ataupun yang di atasnya, memang kalau kita lihat radius putarannya itu memang sangat jauh gitu. Hanya saja sesuai dengan kadar kesusahan yang mungkin kita hadapi, maka tentu nilainya juga tidak sama dengan sesuatu yang dilakukan dengan mudah. Apalagi kita melakukan sesuatu yang susah itu bukan karena kita dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu mudah, yang satu susah, kita justru memilih yang susah. Tidak. Karena syariat sendiri ya memang kalau ada dua pilihan, maka kita dianjurkan untuk memilih yang lebih mudah. Sebagaimana Nabi SAW, "Ma khuyyira bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma." Rasulullah tidak pernah diberikan dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah. Jadi kalau memang kondisinya ada kebebasan bagi kita untuk tawaf, apakah itu langsung di sekitaran Ka'bah secara langsung atau di lantai 1, lantai 2, maka tentu kita memilih yang lebih mudah. Iya, di lantai 1 ya, Ustaz. Akan tetapi karena pemerintah menerapkan satu aturan, dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah ini bukanlah perkara yang diharamkan, namun perkara yang ma'ruf, yang dibenarkan, dan juga untuk maslahat kaum muslimin yang beribadah khususnya. Maka tentu menjalankan ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini juga satu perkara yang merupakan nilai ibadah tersendiri. Mentaati waliul amr. Itulah pentingnya kita tadi ketika kita membekali diri kita dengan ilmu, kita dapat melihat ketika kita melakukan tawaf di lantai 2 atau lantai 1 atau lantai 2, walaupun memang radius putarannya lebih panjang, tapi dengan itu kita mendapatkan lebih dari satu nilai ibadah. Masya Allah. Yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai ibadah mentaati waliul amr. Yang kedua, kita juga dapat mendapatkan nilai ibadah dengan apa? Tidak menyakiti kaum muslimin. Karena bisa jadi ketika kita berdesak-desakan dengan kaum muslimin, itu bisa jadi kita menyakiti mereka. Menzalimi. Jadi untuk hal ini sebaiknya kita meninggalkan perkara yang diragukan ini. Ya, tidak usahlah mencari-cari celah karena mencari-cari celah, karena ya sudah jelas-jelas kalau memang ini adalah aturan dari pemerintah, ya berarti memang itu yang harus kita jalani. Dan alhamdulillah juga saat ini kan sudah banyak juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi khususnya dalam pelaksanaan tawaf itu bagi mereka yang mungkin tidak kuat berjalan dengan putaran yang sangat jauh itu ya. Ada sekarang ini apa namanya itu? Skuter itu. Perkembangan teknologi yang luar biasa. Perkembangan teknologi. Masya Allah. Dan juga dengan radius putaran yang panjang ya, tentu akan semakin banyak juga kita berzikir, semakin banyak juga langkah yang kita lalui, dan itu setiap langkah itu terhitung sebagai suatu kebaikan. Masya Allah. Tapi Ustaz, selain ini Ustaz, terkait dengan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh jemaah umroh baik dari semua negara ya Ustaz, yang ada di negaranya, kemudian juga dilaksanakan ketika ibadah umroh gitu Ustaz. Mungkin kita tidak menunjuk satu negara ya Ustaz, mungkin semua negara ada ya. Yang ternyata ketika kita lihat dari sisi syariat Islam, kebiasaan-kebiasaan tersebut ternyata tidak ada dalam syariat kita gitu Ustaz. Seperti contohnya berdoa di tempat-tempat yang tidak ada disyariatkan berdoa di sana gitu Ustaz. Nah, secara spesifiknya mungkin bisa dijelaskan tidak Ustaz?
tempat-tempat yang sebenarnya tidak ada syariat untuk beribadah di sana, namun sering adanya kekeliruan dilaksanakan oleh jemaah umroh. Baik, ya memang banyak sekali ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaah umroh yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita sudah memiliki azimah tekad untuk melakukan ibadah umroh, dan kita juga sudah memiliki kemampuan secara finansial, kesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka setelah meluruskan niat, hal lain yang harus kita fokuskan adalah membekali diri kita dengan ilmu. Karena ilmu ini juga salah satu faktor dari syarat diterimanya amal. Seperti yang kita ketahui bahwa amalan itu diterima pertama adalah ketika amalan itu ikhlas. Dan yang kedua adalah ketika amalan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada kami ajarkan dalam agama, maka amalan tersebut tertolak. Akan lebih parah lagi, tidak hanya tertolak, bisa jadi karena amalan-amalan yang mereka lakukan itu adalah merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Bisa jadi justru kesyirikan itu menghilangkan, menghapuskan nilai ibadah umroh yang dia lakukan. Ini tentu kerugian yang sangat, luar biasa, sangat besar ya. Orang sekarang untuk melakukan ibadah umroh ini butuh biaya yang sangat banyak, sangat besar. Mungkin ada orang yang dalam seumur hidupnya belum bisa dia melakukan perjalanan ini. Nah, kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah SWT tentu harus mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang dengan membekali diri kita dengan ilmu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan tempat-tempat tadi, ya memang banyak sekali kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Surau TV, azanillahu wa iyyakum, banyak sekali. Sebut salah satu contohnya ya. Di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi sendiri misalkan. Banyak di antara mereka yang melakukan tabarruk atau mencari keberkahan. Dengan cara apa? Mereka mengusap-ngusapkan pakaian mereka, apakah itu di dinding Ka'bah atau di pintu Masjid Nabawi atau di pembatas yang membatasi kuburan Rasulullah SAW, atau mereka berdoa menghadap ke kuburan Rasulullah SAW, atau ada di antara mereka yang di Gunung Uhud, itu mengambil bebatuan atau tanah dari Gunung Uhud, atau dari bukit di mana Nabi SAW menempatkan pasukan pemanah. Banyak di antara mereka yang mengambil tanahnya, meyakini itu ada keberkahan sendiri. Ini jelas-jelas adalah merupakan kesyirikan. Atau contoh lagi yang ini juga banyak kita lihat, bukan hanya dari jamaah dari negara kita, tidak, tapi dari negara-negara lain pun juga ada. Salah satu contohnya di Padang Arafah. Di Padang Arafah, di situ ada bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini kalau secara bahasa kan diartikan bukit atau bukit yang kasih sayang lah. Karena ada anggapan disitulah Nabi Adam dipertemukan dengan istri beliau, Siti Hawa. Sehingga dinamakanlah Jabal Rahmah. Tapi kebenaran ini perlu diteliti lagi ya. Artinya tidak ada atau yang pasti menunjukkan bahwa memang di sana adalah pertemuan ini, memang belum ada. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah ada keyakinan sebahagian jamaah bahwa tempat itu adalah tempat yang sakral,
sehingga diyakini memiliki manfaat-manfaat tertentu. Seperti contohnya ada yang berkeyakinan dengan menuliskan namanya dan nama pasangan di sana itu akan langgeng terus gitu ya. Atau ada orang yang berharap jodohnya dari sana gitu. Ketemu di sana gitu ya. Iya. Ada juga yang menaruh fotonya dan foto pasangannya kemudian ditimbun, disimpan di sana. Nah, ini jelas-jelas adalah merupakan kesyirikan. Dan Allah telah jelas-jelas mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi terdahulu, jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan digugurkan, dihilangkan, dihapuskan seluruh amal perbuatan. Jadi sangat banyak sekali di pemakaman syuhada Uhud. Atau juga yang banyak kita lihat juga ada yang meyakini ada keutamaan di Gua Hira, tempat turunnya wahyu pertama kali, atau Gua Thur, tempat persembunyian Nabi SAW ketika hendak hijrah ke kota Madinah. Sampai-sampai di situ disediain sajadah untuk salat, berebut untuk salat di sana. Padahal ini tidak ada keutamaan sama sekali. Menaiki Jabal Nur, tempat Gua Hira atau Jabal Tur itu tidak ada keutamaan. Dan kita lihat ya, dari sebahagian negara itu bahkan sudah tua-tua itu berusaha untuk naik ke atas. Dan Ana pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ada salah satu jamaah yang sampai di bawah itu mungkin jantungnya ini, sehingga dilarikan ke rumah sakit pakai ambulan. Ini kan tentu suatu perbuatan, tindakan yang dapat mencelakakan diri sendiri. Pahala nggak dapat, sakit nggak dapat. Kalau hanya sebatas pahala saja yang tidak dapat, ya mungkin masih mending. Kalaupun bisa kita katakan masih mending ya. Tapi bisa jadi yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Nah, ini tentu lebih fatal lagi. Nah, tentunya untuk mengatasi hal ini, peran penting pembimbing itu sangat luar biasa ya. Kadang kan pembimbing sendiri yang mengajak jemaah ke sana. Gitu ya. Makanya yaitu penting bagi kita untuk memilih teman perjalanan kita, khususnya perjalanan ibadah umroh ini. Kita pastikan ibadah umroh itu kita dibimbing dengan tuntunan yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Terakhir nih Ustaz, terkait dengan ibadah umroh nih Ustaz. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah yang Masya Allah luar biasa banyak ya Ustaz ya. Kemudian kita kembali ke tanah air. Terkadang rasa rindu itu luar biasa menempel di hati kita Ustaz. Mungkin terkhusus bagi yang sudah berkunjung Ustaz. Melihat rangkaian ibadah yang mungkin hanya sekali seumur hidup kita bisa untuk ke sana gitu ya Ustaz. Nah, terkadang satu hal lagi yang menjadi problem adalah ketika kita telah pulang dari ibadah umroh, futur melanda gitu Ustaz. Nah, futur melanda. Nah, gimana Ustaz tips agar amalan kita itu istiqomah setelah kita berangkat dari ibadah umroh ini Ustaz? Akhir dari suatu perjalanan ibadah itu ada kaitannya dengan awalnya. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, pasti insya Allah dia akan senantiasa berkesinambungan. Pelakunya akan senantiasa konsisten menjaga ibadah tersebut. Tapi sesuatu yang dilakukan karena manusia pasti akan terhenti setelah apa yang dia harapkan itu tidak dia dapatkan. Nah, jadi dalam hal ini ikhwatal iman azanillahu iyyakum, kita harus ingat bahwa Allah SWT menyebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan melainkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda atau indikasi suatu amalan ibadah itu diterima oleh Allah SWT ketika pelakunya itu senantiasa konsisten menjaga ibadah yang selama ini sudah dia
dia lakukan. Nah. Jadi hendaknya kita senantiasa memikirkan bahwa kita berharap agar ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la in alimtu anna Allah taqabbala minni raka'atain. Kalaulah sekiranya aku mengetahui Allah menerima 2 rakaat saja dari ibadah yang aku lakukan, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia dan beserta isinya. Masyaallah. Karena kenapa? Karena Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau ibadah itu diterima, berarti dia termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Tentu inilah yang hendaknya kita jadikan sebagai prioritas. Maka dari itu, kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukurnya adalah senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu pada kesempatan kali ini. Tentunya kita doakan semoga yang menonton kali ini ya Ustaz ya. Yang belum berangkat bisa berangkat. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang telah berangkat tentunya mudah-mudahan Allah beri keistiqomahan dalam beribadah dan bisa berangkat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah dengan Ustaz akan berangkat di bulan Januari ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar ya Ustaz ya. Amin. Barakallahu fiik. Tapi pemirsa dimanapun berada, demikianlah program isu kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya dinilai oleh Allah SWT. Ilmu yang kita dapatkan ini sebagai suatu pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Masyaallah. Labbaik Allahumma labbaik.